Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Nah, inilah dasarnya kita mempelajari mata kuliah ini ya. Mempelajari mata kuliah ini adalah tidak lain tidak bukan adalah bagian daripada kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan laut. Bisa Anda baca ya di surat An-Nahl ayat 14. Boleh salah seorang bacakan ya artinya. Ayo silahkan Mas Rianti bisa bacakan dulu artinya. Iya Pak, sementara cari Pak. Atau yang lain ya, yang lain yang siap. Salmawati boleh. Silahkan dibacakan dulu. Oh iya Pak, artinya Pak langsung. Ya. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 14. Oke. Terima kasih atas bantuannya. Jadi kita kuliah di budidaya perairan tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuknya adalah supaya kita mencari karunia-Nya melalui pemanfaatan sumber daya ikan yang ada di laut. Nah, kurang lebih maknanya seperti itu ya. Nah, oke. Nah, dalam mempelajari oceanografi ada interaksi ya. Ada interaksi yang di laut dengan daratan yang biasa disebut dengan interaksi geosfer. Geosfer dan interaksi biosfer. Interaksi antara permukaan daratan dan interaksi antar makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, apa itu interaksinya? Ada 4 ya. Dinamika yang berhubungan dengan interaksi geosfer, biosfer. Yang pertama adalah dinamika hidrosfer yang terjadi adalah siklus ya. Siklus perputaran air yang ada di lautan dan daratan. Kemudian ada dinamika atmosfer, yaitu ya dinamika yang terjadi di lapisan luar bumi. Kemudian dinamika yang terjadi yang lain adalah dinamika litosfer yang terjadi pada lapisan batuan atau kerak bumi. Dan yang terakhir dinamika biosfer adalah dinamika yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, dinamika geosfer dan biosfer ini secara simpel ya kita jelaskan seperti ini ya. Interaksi 4 dinamika ini, dinamika hidrosfer ya, dinamika sirkulasi air ya, mulai dari proses penguapan, proses pengembunan, kemudian proses hujan. Dinamika atmosfer inilah terjadi ya. Dinamika atmosfer inilah terjadi proses pengembunan ya. Setelah itu proses kondensasi, setelah proses kondensasi terjadilah proses hujan. Kemudian setelah itu terjadi proses rainfall. Proses rainfall yaitu proses terjadinya pengaliran air yang ada dari sungai akibat hujan menuju ke laut. Kemudian dinamika litosfer ya.
Dinamika litosfer ini adalah dinamika aktivitas ya, proses pergerakan kerak bumi, pergerakan dinamika magma yang ada di kulit bumi, kemudian aktivitas Gunung Merapi. Nah, ini semua terkait dengan dinamika litosfer. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang mana itu dinamika hidrosfer? Nah, untuk mengetahui dinamika hidrosfer yang kita harus ketahui adalah sebaran air yang ada di atas muka bumi. Setelah itu ada pergerakan air yang ada di muka bumi. Kemudian akan kita tentunya ya harus kita ketahui siklus ya. Siklus air yang ada di atas muka bumi. Kemudian yang terakhir adalah volume air yang ada di bumi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Bisa dengar suara saya ya? Iya, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ada, saya lanjut ya. Nah, sebaran air di bumi dalam bentuk statis yang dapat ditemukan dalam bentuk air yang pertama ya. Nah, ini dia. Ini yang ada di laut. Kemudian yang ini yang ada di air tanah. Kemudian ini yang ada dalam bentuk es. Dan yang ini adalah dalam bentuk danau, sangat kecil sekali. Jadi boleh dikata air laut yang ada di atas muka bumi ini mendominasi ya hampir seluruh ya permukaan bumi. Ya, kita lihat inilah porsi yang terbesar dari laut. Nah, oke ya, ini sebagai bahan renungan saja buat saudara ya, buat kita semua. Nah, silahkan Anda memilih proses mana yang paling baik. Yang pertama ini adalah proses yang dilalui oleh toge, dan yang kedua ini adalah proses yang dilalui oleh bambu. Nah, silakan Anda memilih yang mana. Anda memilih toge atau Anda memilih bambu. Nah, filosofinya ini dia ya. Anda memilih proses seperti toge. Toge itu sifatnya instan ya. Sifatnya instan dan sangat rapuh. Walaupun ya punya manfaat cuma dalam waktu yang singkat.
Nah, yang kedua proses seperti bambu ya. Memang membutuhkan proses yang lama, namun hasilnya kokoh dan banyak bermanfaat. Nah, silahkan Anda pilih ya. Anda mau milih proses seperti toge, mau dapat langsung, manfaatnya singkat tetapi rapuh, cepat hilang. Atau mau Anda bersusah-susah dulu, berpayah-payah dulu menunggu beberapa tahun, kemudian mendapatkan manfaat yang lebih luas. Nah, saya berharap Anda mengikuti kuliah ini, hindari ya model berproses instan ya. Yang saya maksud berproses instan itu adalah Anda mengambil sesuatu itu tidak melalui proses yang bertahap. Anda hanya mengutip proses dari yang pernah diikuti orang lain, kemudian Anda jadikan pendapat Anda atau Anda jadikan pencapaian Anda. Nah, sehingga proses ini kalau di kampus dikenal dengan istilah plagiat atau mencontek. Ini sangat dihinakan dalam dunia kampus. Nah, yang kita inginkan adalah tentunya berproses seperti bambu. Memang Anda harus diperkenalkan proses yang lama. Tetapi proses yang lama ini membutuhkan waktu dan pengorbanan, akan tetapi manfaatnya akan Anda rasakan sampai nanti Anda bekal Anda menjadi seorang sarjana. Kira-kira seperti ini ya pesan dari gambar ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, siklus air. Bagaimana dengan siklus air? Nah, dalam kehidupan di permukaan bumi ada 3 siklus yang dikenal ya. Yang pertama siklus yang bersifat pendek. Nah, ada yang siklus menengah dan ada juga yang siklus panjang. Yang mana itu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang? Nah, mari kita bahas. Nah, siklus pendek yang seperti ini ya. Jadi prosesnya dari pemanasan matahari yang ada di laut, terjadi proses penguapan karena ada suhu yang tinggi ya, sehingga terjadi proses penguapan. Kemudian setelah itu proses penguapan ini di udara itu kemudian terjadi penurunan suhu akibat adanya perbedaan ketinggian, sehingga menyebabkan ya proses selanjutnya yang disebut dengan proses kondensasi atau proses pengembunan. Dan setelah itu terjadilah hujan. Proses ini semuanya berada di laut. Jadi airnya dari laut, kemudian kembali juga ke laut. Nah, inilah yang disebut dengan siklus pendek. Nah, ya, kembali ke permukaan laut sebagai hujan. Nah, kira-kira seperti ini ya prosesnya. Ada penguapan oleh aktivitas sinar matahari, kemudian terjadi proses pengembunan, terjadi proses perawanan, setelah itu ada proses pengembunan atau kondensasi, kemudian membuat titik-titik uap air menjadi jenuh, kemudian terjadilah proses hujan. Semuanya ini terjadi di laut. Kemudian yang mana itu siklus air sedang? Siklus air sedang prosesnya seperti ini ya. Jadi hujan yang ada di laut, proses pemanasan yang ada di laut ini terjadi proses evaporasi. Terjadi proses
evaporasi atau proses penguapan yang ada di daratan, terjadi juga proses evaporasi yang ada di danau atau sungai. Setelah itu kemudian terjadi perawanan. Setelah terjadi perawanan, kemudian membentuk pengembunan sehingga terbentuk kondensasi. Setelah itulah terjadilah hujan. Hujan ini kemudian menuju kembali ya dalam bentuk aliran air, apakah itu dari sungai, danau dan lain sebagainya, yang kemudian mengarah kembali ke laut. Nah, inilah siklus sedang. Berarti siklus sedang sudah melibatkan daratan, sedangkan siklus pendek hanya melibatkan lautan saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya prosesnya ya. Ada proses penguapan, kemudian ada proses pengembunan ya. Jadi proses pengembunan ada evaporasi ya. Nah, setelah ada evaporasi, kondensasi ya, kondensasi yang ada di perawanan menuju ke daratan. Setelah itu terjadi proses hujan dan terjadilah run off. Oke ya, saya percepat ya karena waktunya sudah hampir. Karena ini kita lanjut ya. Jadi ya. Filmnya saya kira Anda sudah ya, sudah nonton. Nah, ini siklus air panjang. Ya. Uap yang berasal dari lautan. Kemudian terjadi proses penguapan juga yang berasal dari danau, sungai, rawa. Kemudian terjadi lagi proses penguapan. Nah, kemudian uapnya ini kemudian bergabung, terkondensasi ya. Setelah itu, inilah yang membedakan. Kondensasi inilah kemudian membentuk kristal es. Kemudian kristal es ini kemudian turun dalam bentuk salju. Kemudian salju ini kemudian mencair oleh akibat pemanasan sinar matahari, mengalir sebagai gletser ya, kemudian kembali lagi ke laut. Nah, simpelnya siklus panjang seperti ini ya. Jadi ada penguapan di laut, ada juga penguapan di daratan, ada juga penguapan di pegunungan ya. Kemudian penguapan ini membentuk perawanan. Setelah membentuk perawanan terjadi kondensasi. Nah, kondensasi inilah kemudian ya sampai pada di daerah pegunungan ini membentuk kristal es. Kristal es inilah kemudian turun dalam bentuk salju. Salju inilah yang kemudian ya mencair dalam bentuk gletser menuju kembali ke laut melalui aliran sungai. Nah, inilah bedanya ya. Jadi dia melibatkan proses kristalisasi es pada siklus panjang. Kira-kira seperti ini ya siklusnya ya. Evaporasi ya. Evaporasinya kemudian berkumpul membentuk salju atau kristal-kristal es. Kemudian terjadi proses hujan salju ya.
Nah, di pegunungan kemudian terbentuklah runoff ya, atau aliran air atau aliran es yang kemudian mencair menjadi air menuju aliran sungai kembali lagi ke laut. Nah, kalau kita lihat pergerakan air kira-kira ya seperti ini ya. Ini hujan yang ada di laut, kemudian evaporasi yang ada di laut, hujan yang ada di daratan, evaporasi yang ada di daratan. Nah, ini need gain online atau sungai runoff ya, atau ini ada aliran runoff seperti ini ya jumlahnya. Coba kita lihat jumlahnya berapa evaporasi. Nah, ini dia. Kalau kita simpelkan, ini yang kemudian menguap jumlahnya. Ini yang kemudian turun dalam bentuk hujan. Kemudian ini kemudian mengalir ke laut dalam bentuk runoff di aliran sungai. Nah, sehingga kalau kita kalkulasi ya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, ini sisa yang ada di udara. Kalau kita jumlahkan ini semua ya, ditambahkan, ini angkanya dapat sekian. Ini akan sama jumlahnya kalau kita ya tambahkan yang ada di sungai. Nah, artinya apa? Volume yang ada di laut, yang ada di bumi itu adalah sama. Jadi air laut yang ada di atas permukaan bumi bersifat konstan. Yang berubah itu hanya bentuknya ya. Ada yang berbentuk es, ada yang berbentuk dalam aliran. Jadi jumlah air yang sebenarnya yang ada di atas permukaan bumi ini adalah sama. Ya, sama. Saya kira cukup ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap ya Anda simak baik bahan kuliahnya. Kemudian nanti Anda boleh cek ya tugasnya. Tugas berikutnya ini Anda diharapkan untuk diberi tugas menerjemahkan ya. Menerjemahkan jurnal ya, menerjemahkan jurnal untuk menambah hasanah pengetahuan Anda. Nanti bahannya akan saya bagikan sekaligus juga pokok-pokok bahasan apa atau chapter-chapter yang mana Anda chapter-chapter mana yang Anda terjemahkan dan Anda jadikan tugas itu nanti Anda dapat rinciannya di grup WA. Oke, saya kira cukup pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Saya berharap Anda aktifkan kembali ya, silakan Anda aktifkan kembali untuk kepentingan absensi. Saya kira cukup ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Anda kerjakan tugas dengan cepat, dengan tepat dan saksama. Saya akhiri dengan ucapan billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagi yang ingin menyaksikan rekamannya, nanti Anda boleh lihat di YouTube ya, silahkan Anda lihat di YouTube.
Baik, saya akhiri ya. Iya, Pak. Pak.